Bahasan ini kita awali dengan kesadaran bahwa ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu artinya fitnah dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Dan kata Nabi, bila era itu tiba, masa itu tiba, maka dunia ini kaqita'il lailil muslim, menjadi laksana sepotong malam yang gelap gulita. Jadi kita hidup dalam kegelapan. Nah, yang dikhawatirkan adalah hadis ini yang termasuk min alamatis sa'ah, hadis mengenai tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, justru mengacu ke zaman yang kita sedang jalani sekarang. Karena bukan rahasia lagi bahwa zaman yang kita jalani sekarang begitu banyak fitnah yang mengepung hidup kita. Jadi fitnah yang kita hadapi sekarang tidak lagi sekedar fitnah yang klasik yang selama ini kita ketahui. Misalnya fitnah tahta, harta, wanita, tidak. Tetapi fitnah sekarang sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan kita. Ada fitnah di bidang ideologi, ada fitnah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan fitnah di bidang medis, fitnah di bidang farmasi, peternakan, pertanian, pertahanan, keamanan, ya, kehidupan berbangsa bernegara. Fitnahnya banyak sekali, ya. Dan terasa sekali bahwa fitnah ini menyebabkan hidup kita seperti dalam kegelapan malam, ya. Nah, celakanya karena hidup dalam kegelapan malam, tidak sedikit saudara-saudara kita yang sesama mengaku mukmin, muslim, itu akhirnya mengalami fenomena yang disebut dengan disorientasi. Nah, apa itu disorientasi? Disorientasi itu punya beberapa makna. Yang pertama, dia bermakna kehilangan arah dan tujuan. Yang kedua, dia bermakna kehilangan kesadaran akan ruang dan waktu. Jadi nggak ngerti dia berada di mana dan tidak ngerti dia berada di zaman seperti apa. Tetapi yang paling mengkhawatirkan disorientasi ini adalah bila seseorang itu sampai ke tingkat lupa diri, ya. Puncak dari disorientasi itu orang sampai lupa diri, ya, atau kehilangan identitas. Secara pengakuan dia mengaku muslim, tetapi secara tampilan, secara cara berpikir, secara tingkah laku tidak mencerminkan keislaman. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan fenomena lupa diri ini sebabnya apa. Allah jelaskan di surat Al-Hasyr ayat 19. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah hendaknya kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka menjadi lupa akan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik, ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan bahwa fenomena lupa diri ini disebabkan karena seseorang lupa kepada Allah Ta'ala. Karenanya kita orang beriman ini diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengingat Allah. Bahkan perintahnya itu tidak sekedar perintah untuk mengingat Allah, tapi juga bagaimana mengingat Allahnya itu sampai dijelaskan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kalian akan Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kita tidak dibenarkan mengingat Allah itu kadang-kadang aja gitu, tidak. Tapi kita diminta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kalau dalam surat Ali Imran itu digambarkan oleh Allah bahwa orang-orang yang menggunakan akalnya, mereka itu digambarkan sebagai alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, sedangkan hidup kita di dunia cuma ada 3 kemungkinan posisi, Pak. Kalau kita tidak sedang berdiri, kita sedang duduk, atau kita sedang berbaring. Nah, kalau dalam 3 posisi ini selalu ingat Allah, berarti orang ini tidak pernah berhenti mengingat Allah, ya. Dia ingat Allahnya itu full zikir istilahnya. Nah, karenanya Allah kemudian menggambarkan di dalam Al-Quran ada sekumpulan manusia yang paling celaka nanti di akhirat,
Jadi di nerakanya itu yang paling menderita. Mereka ini adalah satu kaum yang sama dengan kita, mengaku beriman juga, tapi ternyata mereka ini mengakunya berimannya itu bertentangan dengan apa yang ada di batinnya. Kalau para ulama mengistilahkannya izharul iman wa ibtanul kufur. Mereka menzohirkan, memperlihatkan ya tanda-tanda keimanan, dia sholat, dia sedekah, dia umroh, dia haji, ya kan, dia puasa, tapi batinnya itu kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang paling celaka di akhirat. Siapa mereka? Golongan apa mereka? Al-munafiqun, ya, orang-orang munafik. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di kerak api neraka dan sekali-kali mereka tidak punya penolong. Jadi artinya mereka kekal di situ. Dan itu kerak api neraka yang berarti apa? Paling panas, ya. Jadi bahkan posisi mereka lebih mengkhawatirkan daripada kaum kafir, kaum musyrik. Kaum kafir, kaum musyrik nggak sampai di kerak api neraka, tapi munafikun itu di kerak api neraka. Nah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ciri-cirinya kaum munafikun itu, dan salah satu cirinya yang menonjol adalah la yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi mereka ingat Allah juga seperti kaum beriman, tapi mereka mengingat Allahnya sedikit saja, ya. Jadi tekor, ya, kalau ngadepin dunia yang penuh fitnah kayak sekarang ini, dia jauh gampang terseret, tercabik-cabik, ditarik-tarik oleh aneka fitnah itu, ya. Nah, karenanya pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana caranya agar kita tidak sampai kena fenomena disorientasi ini, ya. Karena fitnah yang ada di sekitar kita sangat dahsyat sekarang ini, Pak, ya, sangat potensial kita pun mengalami proses disorientasi, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, jawabannya adalah tentunya kita harus mengokohkan orientasi tujuan hidup kita, ya. Dan kalau berbicara tentang orientasi tujuan, setidak-tidaknya ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, terus-menerus memahami, menghayati, mengingat-ingat, mengunyah-ngunyah, ya, makna dari penciptaan manusia oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terus mengunyah-ngunyah, ya, mengingat-ingat, mencamkan apa yang merupakan our final destination, ya, tujuan akhir hidup kita ini kemana, ya. Ini 2 ini yang paling penting.